Halo semuanya, selamat datang di channel Arven Christina. Nah, di samping saya ini sudah ada Mercedes-Benz GLC 200 tahun 2021. Sebentar lagi saya akan mereview dari Mercedes-Benz ini ya teman-teman. Apa saja fitur-fitur yang dimiliki, bagaimana teknologi setelah facelift keluaran dari GLC 200 tahun 2021 ini. Nah, nanti kita akan mencoba mobil ini ya, bagaimana impresi berkendaranya, serta akselerasi, deselerasi, dan fitur-fitur teknologi yang sudah diberikan dari Mercedes-Benz GLC 200 tahun 2021. Ini dia Mercedes-Benz GLC 200. Oke, kita akan bahas untuk mengenai Mercedes-Benz GLC 200 tahun 2021. Nah, untuk dari desainnya ya teman-teman, jadi kita akan membahas dari Mercedes-Benz GLC ya. Nah, kalau ini yang sudah facelift ya, dan ada juga yang sebelum facelift dari Mercedes-Benz GLC 200. Nah, jadi dia itu banyak sekali perubahan di sebelum facelift ya teman-teman. Jadi kalau Anda lihat dari GLC 2021 ini, yang GLC 200 ini dia memiliki desain yang sangat mewah, kemudian futuristis, serta bahasa desain dari Mercy ini dia sudah sangat segar. Walaupun mobil ini sudah menuangkan dari desain yang benar-benar mahal sekali gitu. Jadi kalau kita bisa lihat dari desain depannya gitu ya, ini grillnya benar-benar sangat ikonik banget untuk mobil ini teman-teman. Jadi kalau bisa dilihat dari grillnya ya, grillnya kemudian ada logo ya. Nah, logo dari Mercy ini seolah-olah mereka itu bangga akan terhadap mobil ini gitu. Jadi untuk dari grillnya ya, grillnya ini dia seperti ya mobil-mobil Eropa, walaupun ini memang sejatinya memang dikeluarkan mobil kelas Eropa. Kemudian untuk dari lampu juga mencerminkan seperti mobil kelas mahal, mewah gitu ya. Kemudian ada tulisan LED High Performance, yaitu menciri khas dari mobil Mercedes-Benz ternama ya. Kemudian di sini juga ada logonya Mercedes-Benz. Kemudian kalau bisa dilihat di bagian bawah ini dia ada permainan warna chrome. Dan kalau kita bisa lihat juga di bagian sebelah sini ya, bagian samping gitu ya, ini tuh benar-benar bolongan sungguhan gitu ya. Dan juga di sini ada sensor ya, beberapa sensor yang sudah disematkan dari mobil ini. Kemudian nanti kita akan lihat mesinnya ya, seberapa optimal, tenaganya seperti apa, torsinya seperti apa, dan cc-nya juga terhitung berapa cc. Langsung aja kita lihat di bagian mesin. Oke, jadi kita lihat untuk di bagian mesin ya. Kalau kita lihat dari mesin Mercy ini ya, dari Mercedes-Benz GLC 200, ya ini benar-benar memang yang disuguhkan dari Mercy ya. Nah, ini habis dipakai ya, jadi rasanya hawa panasnya itu biar bisa keluar. Kemudian kalau di sini kita lihat untuk peredamnya ini sangat baik, lengkap ya. Dan Mercy pun juga tidak tanggung-tanggung untuk memberikan peredam di kap mesin ya gitu. Kemudian kalau kita bisa menyimpulkan dari tenaga, kemudian torsi, serta cc. Cc-nya ini adalah dia bermain di cc 2000 cc. Dan tenaga yang dihasilkan itu sekitar 197 horsepower, dan torsinya tidak main-main teman-teman, yaitu torsinya sekitar 320 Nm. Dan kalau bisa disandingkan dengan rivalnya, dengan BMW X3 S-Drive, itu dia masih ada selisih dari
30 torsi, bahkan untuk tenaganya dia selisih sekitar lagi 13 horsepower. Dan artinya Mercedes GLC 2021 ini yang GLC 200 yang ada di samping saya itu dia masih menang dari segi tenaga, dari segi torsi daripada BMW X3 S-Drive gitu. Jadi kalau untuk segi desainnya itu sama, hampir sama dengan BMW X3 X-Drive gitu. Jadi kalau untuk layout mesinnya seperti ini, dia ada cover, kemudian kalau kita lihat dari permainan layout mesinnya, dia benar-benar rapi ya. Di sini rapi, kemudian ada cupnya, kemudian ada logo Mercy-nya gitu ya. Kemudian di sini juga ada Mercedes-Benz Oil Recommended ya, akan direkomendasikan oleh Mercedes-Benz ketika Anda melakukan servis berkala gitu ya. Kemudian di sini juga ada peranti-peranti yang bisa kita lihat dari beberapa layout mesin dari mobil ini teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat di bagian belakang seperti apa desainnya. Mari kita simak. Oke, kita akan kembali di bagian desain dari Mercedes GLC 200 ini teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat dari desain dari mobil ini, dia tampaknya sampai ke luar-luar interiornya, dari depan maupun dari belakang gitu ya. Bahasa desainnya ini dia memang benar-benar sangat mahal, sangat mewah. Kemudian kalau bisa kita lihat dari keseluruhan ini, ya orang pasti tahu kalau ini dia mobil kelas yang mewah, kelas atas untuk Anda para pecinta Mercy. Sekarang kita lihat ya. Untuk lampu spoilernya ya, untuk spoilernya dan lampunya di sini sangat rapih ya. Kemudian juga khususnya untuk ada roof rail yang berbahan aluminium. Kemudian kacanya ini sangat lebar dan dilengkapi dengan rear defogger, kemudian ada wiper yang bisa menyapu pada saat hujan, debu ya, panas sekalipun. Kemudian di sini juga ada emblem GLC 200 dan logo Mercy yang ada di bagian tengah gitu. Oke. Untuk dari lampunya ini sudah full LED teman-teman ya. Sudah full LED, kemudian lampu sennya. Kemudian juga di bagian bawahnya, bagian bawah ini dia sudah ada permainan dari warna chrome-nya yang sangat bikin mobil ini terlihat mahal. Dan kalau bisa dilihat, diffusernya ini dia menciptakan aerodinamis untuk mobil ini. Oke, langsung kita buka aja untuk bagasinya. Pembukaannya ini sudah elektrik ya teman-teman, sudah elektrik ya. Ini juga ada tombol ya untuk tombol buka tutupnya ya. Buka tutupnya tadi di sini, untuk tutupnya di sini, untuk tutup secara permanen langsung menggunakan otomatis kunci, dia ada penutupnya di sini, kemudian ada pegangannya bagian sini gitu. Gitu. Oke. Untuk dari bagian bagasi teman-teman, bagian bagasinya kita bisa lihat ya. Ini kapasitasnya kira-kira hampir sekitar 800 atau 900 liter ya, bahkan 1000 ya. Bisa Anda lihat. Di sini juga ada partisi ya, partisi yang bisa kita fungsikan untuk menyimpan dokumen kita secara privacy dan bisa menutup dan tidak terlihat dari luar. Oke. Dan kemudian di sini juga ada lighting ya, 2 buah kanan dan kiri. Kemudian di sini juga ada cargo net ya, yang bisa kita fungsikan juga untuk menaruh barang kecil mini ya di bagian cargo net ini. Oke, untuk dari segi di bagian sini ini terdapat tire repairment yang bisa Anda simpan, dan sayangnya apakah ini ada ban cadangan? Oh, ban serep tidak ada ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini di bawahnya nih, tidak ada. Oke. Ini ada segitiga pengaman, kemudian ada payung, dan kemudian juga ada cover penutup yang bisa kita simpan di bagian tire repairment ini teman-teman. Oke.
Untuk pelipatan kursinya dia bisa rata lantai ya teman-teman. Langsung aja kita ini fungsikan ya, bagaimana seperti apa ya teman-teman. Nah, jadi kalau tentu Anda perhatikan ya, ini partisinya juga bisa dilepas pasang gitu. Oke, kalau untuk pelipatan joknya, saya akan mencontohkan untuk pelipatan joknya ya. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk pelipatan joknya, Anda bisa menciptakan ruang bagasi yang lebih lega, sehingga mobil ini tampaknya bisa sekaligus menaruh barang banyak yang bisa kita butuhkan. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat di bagian baris kedua. Oke teman-teman, nah sekarang saya itu ada di baris kedua atau di row kedua ya teman-teman. Ya, ini settingan tempat duduk saya teman-teman, dan tinggi saya 178 cm. Kemudian kalau bisa dibilang ya, untuk posisi duduk saya ini benar-benar ya cukup nyaman ya, cukup nyaman. Kemudian kalau paha ini tersangga dengan baik, dan nampaknya tempat duduknya nih agak sedikit naik ya, sehingga mudah banget untuk paha itu tersangga ya. Dan untuk headroom segini ya teman-teman. Nah segini. Kemudian untuk legroom lumayan ya, masih ada space ya. Kemudian kalau bisa dilihat, untuk di sini juga ada pegangan tangan ya, pegangan tangan, ada hooknya juga ada dua, kiri kanan. Kemudian lampu LED ya secara tekan. Kemudian kalau untuk dari desain door trimnya ini dia ada bahan-bahan kerasnya, ada empuknya, ada kulitnya ya. Di sini juga ada bahan empuknya juga. Serasa kalau kita duduk di sini benar-benar mendapatkan suatu kenyamanan yang baik adanya. Dan kemudian juga di sini ada ini ya, pocket yang bisa kita simpan untuk dokumen kita. Kemudian nah ini juga channelnya dia memang agak cukup tinggi teman-teman ya, agak cukup tinggi gitu ya, karena dia berpenggara rear wheel drive. Jadi penggeraknya tuh bagian belakang, jadi asnya itu dia menyalurkan ke roda bagian belakang, sehingga channelnya ini tinggi sekali itu. Dan di sini juga ada armrest yang sangat proper, dia tidak goyang-goyang banget, dan ini sangat benar-benar kualitasnya lumayan baik, sehingga pada saat kita memiliki supir dan dikemudikan oleh supir kita duduk di belakang, sehingga kita mendapatkan kenyamanan yang sangat baik dan luar biasa. Dan di sini juga ada cup holder yang bisa kita fungsikan ya, dua cup holder kita bisa lipat juga ya, langsung kita lipat juga ya. Bahan dari tempat duduknya ini dia sudah menggunakan bahan material jok kulit asli ya, dia permainan dari materialnya, kualitasnya, jahitannya ini benar-benar luar biasa itu. Dan juga terdapat Isofix ya, Isofix di sini kiri kanan, sehingga Anda memiliki anak kecil dapat memudahkan dan bisa difungsikan Isofix ini untuk anak Anda, sehingga juga walaupun kursi ini tidak bisa direbahkan, tapi mendapatkan kenyamanan yang sangat cukup baik ini, baik di kelasnya untuk di bagian baris kedua. Kemudian seluruh kapasitas penumpang juga 5 orang untuk mobil ini ya, dikatakan sebagai mobil 5-seater. Oke, dan armrest juga ada di bagian baris kedua, ada 3. Ini armrestnya empuk sekali gitu ya, empuk sekali. Dan di sini juga ada pengaturan
AC ya. Arah hembusannya mau kita setel seperti apa ya. Sepertinya ini bukan ini pengaturan AC, tapi untuk memperbesar ya volume AC mungkin gitu. Untuk ventilasinya ya, ventilasi bisa diatur kiri kanan. Untuk pengaturan menghidupkan dan mematikan bisa disetting di bagian depan saja. Oke, ada oh ya, di sini juga ada colokan power outlet ya, 12 volt, ada soketnya ini. Kemudian untuk USB Type C terdapat 2 buah ya, dan meringkasnya juga sangat baik ya, sangat mudah juga, bisa dibuka tutup seperti ini gitu. Oke, langsung aja kita bahas di bagian baris pertama. Oke ya teman-teman, jadi di sini tuh kita mendapatkan suatu yang benar-benar nyaman terhadap mobil Mercedes-Benz GLC 200 ini ya. Nah, kalau kita bisa lihat teman-teman ya, dari kualitasnya, baik dari interiornya, bahan-bahan pemilihannya, ini benar-benar ya, memang nyatanya mobil ini seperti ya yang diidam-idamkan banyak orang ya, material-material yang mahal, karena ini memang mobil didesain untuk kelas atas gitu. Jadi kalau bisa dilihat ya, dari tempat duduknya ini settingannya bisa secara elektrik. Anda bisa mengatur di sini ya, seperti ini untuk ketinggiannya itu. Kemudian untuk dari sandarannya Anda bisa mengatur seperti ini ya, gitu. Nah, bisa dimaju mundurkan seperti ini dan tidak terletak di bagian bawah jok ini ya teman-teman. Kemudian untuk dari kursinya ini benar-benar sangat ergonomis ya, sangat ergonomis. Kemudian nah ini saya nih ya agak panas banget ya untuk mobilnya, jadi kita hidupkan. Oke. Nah, radio hidup kita akan matikan. Nah, AC kita akan nyalakan, karena di luar sana itu ya lumayan cukup panas ya. Oke. Nah, oke. AC. Nah, harus dihidupkan secara AC-nya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini benar-benar lumayan bagus untuk dari kualitas, dari rasa berkendara ya. Untuk tinggi saya 178 cm ya teman-teman, ini rasanya benar-benar sangat baik juga. Untuk posisi berkendara ya, dari setirnya ini dia sudah bisa elektrik ya. Nah, seperti ini. Untuk teleskopiknya gitu kan, sudah bisa secara elektrik dan tidak manual. Oke, untuk ketinggian dari pengaturan setirnya dia full elektrik. Kemudian di sini juga transmisi otomatis, dia tidak di sini ya seperti BMW, dan dia ada di bagian kanan seperti ini. Itu. Kemudian untuk bagian sebelah kiri ini dia ada pengaturan wiper, lampu jarak jauh, jarak dekat, high beamnya gitu ya. Kemudian di sini juga ada pedal shift ya. Pedal shift ini bisa kita fungsikan untuk merasakan akselerasi dari mobil ini gitu. Kemudian kalau untuk setirnya dia tidak bulat sempurna, ada flat bottomnya di bagian bawah sini. Dan untuk sebelah kanan ini ada pengaturan bagian instrumen cluster, dan untuk bagian kiri ini terhubung dan terintegrasi di bagian multimedianya. Nah,
kita lihat ya teman-teman, kalau umumnya misalnya Anda pernah memiliki smartphone seperti ya BlackBerry Messenger, ini ada touchpad yang bisa kita seperti ini, bisa kita gunakan. Ini touchpadnya ini mirip banget seperti BlackBerry Gemini, BlackBerry ya mungkin Javelin gitu ya, BlackBerry Bold gitu ya, yang pakai touchpad ini seperti ini. Nah, seperti ini gitu. Oke. AC itu bisa kita atur di sini juga, teman-teman. Ya. Kemudian untuk dari layar instrumen cluster, dia benar-benar sangat menjual mahal, baik itu dari segi interface-nya, kemudian ada tachometer dan RPM-nya. Jadi benar-benar mobil ini diperuntukkan untuk dari instrumen cluster ini benar-benar sangat mahal gitu teman-teman ya gitu. Jadi wow banget ini. Jadi kalau kita lihat di rivalnya seperti BMW itu ya, jadi mereka mempunyai grafis desain yang tersendiri, dan di Mercy juga saya sangat tertarik ya. Ini juga menarik seperti ya pada saat kita berkendara, kita menghidupkan ADAS-nya, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, dia ada terintegrasi di bagian instrumen cluster. Kemudian untuk dari segi mode berkendara ya, untuk mode berkendara ini dia terdapat ada 4, ada individual, ada sport plus, ada sport, ada comfort ya. Jadi kita bisa pilih, dan ada eco juga. Wow, ada 5 totalnya ya. Ada individual, sport plus, sport, comfort, kemudian ada eco. Kalau kita ingin lebih menghemat lagi rasa berkendara kita, kita bisa pakai mode berkendara eco. Kemudian nanti kita akan bahas di bagian sini MBUX-nya seperti apa ya teman-teman. Oke. Nah, untuk dari ventilasi AC ya, ventilasi AC dia ciri khas banget ya. Mercy banget gitu ya. Kemudian dari tombol-tombol fisik dia sangat masih dipertahankan untuk kelas di GLC 200 ini teman-teman. Dan untuk penyimpanan di sini ya, penyimpanan ada cup holder 2 buah, kemudian ini bisa dilipat dan bisa rapi, clean gitu ya. Dan untuk bahan materialnya ini kalau bisa disentuh, ini ya wooden panel gitu, tapi kualitasnya kualitas premium teman-teman ya. Oke, lanjut lagi di bagian sini ada tombol yang dimana tadi saya setting bagian mode berkendara, kemudian parking brake, kemudian M ini bisa kita hidupkan, dan kemudian ada tombol power di sini untuk sistem dan bagian di multimedianya. Kemudian ada hill descent control, ada traction control. Traction control tidak ada. Ada hill descent control, dan kemudian juga ada ruang penyimpanan ya. Ada USB Type C di bagian sini untuk ruang penyimpanannya ya. Di sini terdapat material bloodru ya, kain bloodru ya, supaya tidak mudah tergoncang pada saat kita menaruh barang di bagian sini. Tuh. Dan ada juga sun visor juga terdapat lampu bagian kanan dan kiri. Oke. Kemudian juga terdapat panoramic sunroof ya, panoramic sunroof bisa kita buka seperti ini. Oke. Oke. Jadi di sini juga ada tempat menyimpan kacamata, teman-teman. Ya, dan lampunya juga sudah full LED seperti ini. Wow, ini terangnya cukup baik nih. Tuh. Bisa kita matikan. Nah, terus ada laci bagian sini, dia lacinya sudah soft opening, dan kemudian di sini juga ada beberapa buku
servis ya, lengkap juga. Oh ya, kalau Anda yang sedang menonton hari ini, mobil yang ada di Next Luxury Showroom ini dia dilakukan secara ketat untuk inspeksinya, dan mereka tidak bisa sembarang memilih mobil yang akan diterima untuk dijual. Mereka harus melewati inspeksi-inspeksi yang ketat ya, sehingga pada saat customer ingin mencari mobil di Next Luxury Showroom ini sangat terpuaskan ya, dan melihat kondisinya seperti ini dan dirawat benar-benar secara baik. Dan juga khususnya semua mobil yang ada di Next Luxury Showroom itu sudah di detailing ya, sudah terawat dengan rapi, kemudian dilihat secara material sedetail-detailnya. Mereka juga sangat memperhatikan dari kualitas mobil yang ada di Next Luxury Showroom. Nah, buruan teman-teman, kalau Anda ingin mencari mobil premium ya, baik itu Anda di luar Bali maupun di Bali, segera kunjungi Next Luxury Showroom. Oke, lanjut ya. Jadi panoramik sunroofnya seperti ini teman-teman ya. Untuk tempat duduknya ini memang sangat empuk untuk di kelasnya, dan juga terdapat 3 buah memory seat ya yang bisa kita simpan. Kemudian untuk dari tombol-tombol power window-nya, up and down-nya dia sudah. Kemudian di bagian kanan sini dia terdapat lampu yang bisa kita setel juga. Ada banyak tombol juga nih teman-teman gitu ya. Dan untuk parking brake-nya juga ada di bagian sini gitu. Bagian kanan. Tombol start engine bottom ada di posisi sebelah kanan gitu teman-teman. Oke. Nah, ini dia penggeraknya itu bukan all wheel drive ya teman-teman, tetapi rear wheel drive. Jadi untuk yang sebelum facelift memang ada yang varian all wheel drive, tapi kalau untuk yang setelah facelift ini dia sudah yang rear wheel drive atau penggerak roda belakang. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja ya kita jalankan mobil ini dan nikmati akselerasi serta impresi berkendara. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita langsung cobain untuk Mercy GLC 200 ya. Ya. Oke. Ya, untuk impresi berkendara dari GLC 200 tahun 2021, kalau yang sebelum facelift ini dia memang ya banyak perubahan dari segi fitur, kemudian dari mesin hingga tenaga maupun torsi yang disematkan dari mobil ini. Dia melakukan suatu perubahan baik itu yang sebelum facelift bahkan yang setelah facelift. Jadi kalau untuk yang setelah facelift ini Mercy GLC ini dia memiliki banyak fitur-fitur yang berubah dengan hadirnya di tahun 2000, kalau nggak salah 2016 atau 2017 itu mengalami sebelum facelift, dan setelah facelift ini dia impresi berkendaranya cukup baik. Kemudian dibandingkan dengan rivalnya BMW X3 xDrive ya. Kalau kita bisa lihat untuk dari rasa berkendaranya ini cukup kalem dibandingkan dengan rivalnya. Nah, untuk dari posisi berkendara ini sangat proper ya. Terdapat juga di sini pedal shift. Kemudian kalau kita untuk melakukan belok-belok, tikung-tikung gitu ya, ini sangat lumayan banget jambakannya ya. Dia itu rasa dari cengkraman pada saat di RPM 2000 ke 4000 itu ada sedikit juga ya, memang hampir miripnya lah dengan BMW X3 xDrive. Dan pada saat di jalanan aspal yang tidak halus, nah itu speed bumpnya dia memang
agak sedikit getar, minim gitu. Untuk dari perdamnya ini lumayan sangat baik di kelasnya, walaupun di rivalnya itu ya memang masih cukup baik ya untuk masalah perdam gitu. Kalau untuk masalah mesin ya katakanlah untuk dari tenaga, torsi, kalau di tenaga itu memang perbedaannya ada di 13 horsepower bedanya. Kalau untuk di torsi dia bedanya sekitar ya 30 Nm itu untuk di rivalnya. Kemudian kalau visibilitas, ngomong-ngomong visibilitas, ini bagus banget kacanya. Ini dia sudah double glass. Pada tahun di 2021 mobil ini ya memberikan kaca double glass yang kualitasnya sangat baik. Apalagi mobil ini benar-benar mobil premium untuk di kalangan kelas atas. Jadi kalau untuk dari segi berkendara, fitur-fitur yang diberikan, baik itu fitur ADAS, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, kemudian ada collision warning braking system, kemudian juga masih banyak dengan fitur-fitur beserta kawan-kawannya. Dan MBUX yang ada di mobil ini dia baik, cukup baik untuk dari segala responsifnya, touchscreen-nya, kemudian ya hampir sama dengan rivalnya ya teman-teman gitu. Jadi kalau untuk bagian tengah sini, konsol tengah ini, kalau yang sebelum facelift itu dia mengalami cukup perubahan ya secara signifikan dan tidak ada lagi tuas yang ada di bagian tengah. Oke, untuk dari segi kenyamanan, mobil ini memang tergolong sebagai SUV premium. SUV premium yang mampu menampung 5 penumpang ya secara SUV 5-seater. Kemudian kalau dari segi fitur-fiturnya, dari segi yang diberikan mobil ini memang benar-benar sejatinya mobil ini cukup menggugah selera bagi pecinta Mercedes-Benz ya. Siapa tahu Anda yang sedang menonton bisa mempertimbangkan untuk memilih mobil SUV premium di mobil ini gitu. Katakanlah ya Anda bisa mempertimbangkan antara Mercy ataupun dengan rivalnya. Tapi memang dari segi tenaga ya surprisingly ya saya lebih memilih Mercy kalau untuk dari tenaga. Kalau untuk dari segala fitur-fitur yang ada ya hanya sebatas fitur yang diberikan, Anda bisa memilih rivalnya seperti BMW gitu. Kemudian kalau untuk fitur dari Mercy ya fiturnya tidak hanya itu-itu saja, tapi memberikan fitur-fitur yang lumayan baik di kelasnya. Kemudian dari segi mode berkendara itu ada terdapat 5 mode berkendara, yaitu ada Comfort, ada Eco, kemudian ada Super Plus, dan masih banyak lagi varian mode berkendara yang bisa kita gunakan. Serta untuk dari penggunaan bahan bakar sendiri pun di rute dalam kota bisa menempuh dengan jarak sekitar 12 sampai 14 km per liternya. Sedangkan untuk rute di dalam tol ya bisa dicapai sekitar 14 sampai 16 km per liter. Ya, walaupun cc ini 2000 cc yang dimana yang sekali orang-orang bilang wah 2000 cc itu bisa memakan banyak bahan bakar dan boros gitu. Tetapi dengan bantuan mode berkendara yang bisa kita pilih, itu bisa memaksimalkan atau secara signifikan dari tenaga mobil ini bekerja dimanapun, tergantung dari segi penggunaan mobil ini ya, entah itu pada saat stop and go, kemudian pada saat kita melakukan manuver, atau sekalipun dalam posisi berkendara ya itu sangat mempengaruhi terjadinya pada saat
bahan bakar itu dikonsumsi dari mobil ini gitu. Kemudian kalau untuk dari masalah handling dan suspensi, ini salah satu terbaik di kelasnya ya. Dari sekian ya banyak mobil premium yang pernah saya coba, untuk Mercy ya masalah handling atau bantingan ya terbaik di kelasnya gitu. Walaupun di rivalnya itu ya bukan tidak terbaik, tapi masih ada posisi ya di nomor 2 gitu setelah Mercy begitu. Kemudian kalau untuk dari masalah fitur-fitur lagi ya, kita ngomongin fiturnya, dan ini juga ada panoramic sunroof yang bisa kita fungsikan, dan tidak hanya panoramik saja tetapi ada sunroof gitu. Jadi membentang dari depan hingga sampai ke belakang. Oke teman-teman, jadi itulah tadi saya sudah merasakan bagaimana impresi berkendaranya serta akselerasi deselerasi pada saat mobil ini dijalankan di jalan raya teman-teman. Nah bagaimana? Apakah Anda tertarik? Dan untuk mempertimbangkan mobil dari Mercedes-Benz GLC 200 ini, oke, Anda bisa menghubungi atau langsung berkunjung ke showroom Next Luxury ya, Next Luxury Showroom yang ada di Bali, terutama untuk Anda yang sedang menonton di video ini. Anda bisa berkunjung, baik yang ada di Bali maupun yang di luar Bali, ingin melihat atau tertarik dengan mobil-mobil premium, Anda bisa kunjungin Next Luxury Showroom di Bali, yang ada di bagian sini alamatnya, dan juga bisa Anda kunjungi juga ke Instagram dari Next Luxury Showroom Bali. Terima kasih teman-teman ya, dan jika Anda belum berlangganan untuk channel YouTube kami, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya untuk teman-teman bisa mendapatkan review-review menarik dari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa, bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.